صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dilakukan dengan taklim, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita baru saja melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan taklim. Semoga acara ini menjadikan inspirasi lagi dari yaumil akhir. Amin. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya hingga umatnya sampai yaumil akhir yang selalu istiqomah. Kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan para jemaah, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, terkhusus para kesepuhan, para ustadz-ustadzah, terkhusus lagi juga segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan tambahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk bisa terus mengabdi kepadanya. Kalaupun mendapatkan ujian-ujian yang kurang sehat, sakit ataupun kesulitan yang lainnya, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran ya, sehingga semuanya tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga seluruh umatnya yang istiqomah melaksanakan syariat dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah di antara mereka yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita lanjutkan lagi ya di kitab fikih, kitab Minhajul Muslim seputar fikih zakat ya. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke materi yang baru terkait dengan materi keempat ya, terkait dengan kelompok-kelompok penerima zakat ya, masharifuz zakat. Cuma ada satu poin yang masih belum tersampaikan pada pekan sebelumnya. Saya mohon izin untuk menyampaikan sejenak materi yang sebelumnya sama tambahannya yang tersisa, kira-kira begitu ya. Mungkin saya agak simpelkan, kemarin juga mungkin sebagian sudah saya lewat-lewat supaya tidak terlalu mendetil, nggak membingungkan. Ini pun juga nanti akan saya sama untuk di poin-poin besarnya saja yang penting, sebenarnya penting untuk diketahui, tapi kita
jarang menemukan praktek lapangannya sehingga malah tambah membingungkan. Nah, sekilas saya ingin coba sampaikan ulang ya Pak ya, peta tentang materi zakat itu supaya kita punya petanya dulu. Jadi kalau kita membahas tentang zakat, materi tentang rukun Islam yang ketiga ya, materi rukun Islam ketiga ini, zakat itu secara garis besar ada dua klasifikasinya. Pertama, zakat mal namanya, yang kita bahas dari kemarin-kemarin itu zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah sementara kita undurkan dulu pembahasannya, nanti belakangan saja. Yang sekarang kita bahas itu zakat mal, zakat harta. Nah, zakat harta sendiri yang sudah kita bahas itu di clustering menjadi 3 ya. Cluster 1 terkait dengan harta-harta yang terkait dengan emas, perak dan semisalnya ya, perdagangan, deposito, uang segala macam, simpanan, semuanya itu masuk di kelompok yang pertama. Ini sudah kita bahas berapa batas minimalnya, kan sudah ya kemarin ya. Kalau sudah mencapai berapa gram harus dikeluarkan berapa, itu sudah. Lalu kelompok yang kedua terkait dengan binatang atau hewan ternak. Hewan ternak kemarin kita batasi pada yang berkaki 4 yang sering disebut yang agak sedang ya, kambing, domba. Lalu yang agak besar itu domba, onta, kerbau, sapi, begitu ya. Itu saja mungkin yang kita batasi. Itu pun kemarin kita sudah sampaikan sekilas berapa batasannya orang kalau punya kambing, batasan minimal maksudnya ya, 40 ekor sampai 120 itu 1 ekor saja yang dikeluarkan, yang usianya sudah setahun, melampaui setahun masuk tahun kedua. Kalau kerbau atau sapi 30 ekor, kalau onta 5 ekor, dan berapa yang dikeluarkan sudah kemarin. Nah, sekarang yang terakhir nih yang kita akan bahas, zakat pertanian. Ya, pertanian ini ada buah-buahan dan ada biji-bijian. Nah, di sini mungkin nanti akan saya sampaikan secara sekilas saja. Yang penting kita ngerti. Kalau pertanian di sini agak banyak seharusnya itu ya. Cuma kita nggak ada yang tertarik profesi petani nih, jadi rugi terus soalnya ini ya. Nggak ada. Meskipun kita punya universitas tertua ya, IPB namanya, Institut Pertanian Bogor. Itu perguruan tinggi pertama, karena tahu Indonesia ini negeri agraris yang tanah pertaniannya kalau dikelola Masya Allah menjadi lumbung pangan terbaik dan terbesar mungkin salah satunya ya di dunia ini. Ada universitasnya, ada profesornya, ada dokternya, cuma lulusannya jarang ada mau jadi petani. Jadi guru, jadi wartawan, macam-macam udah. Yang banyak jadi dosen. Nah, yang pertanian ini fokus kepada buah-buahan dan biji-bijian. Kemarin sudah dibahas juga sekilas. Pokoknya buah-buahan, biji-bijian yang awet, bisa disimpan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Hanya itu saja yang bisa yang wajib dizakati. Buah juga terbatas, kurma, anggur, ya. Itu aja yang bisa dikeringkan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Nah, itu yang diwajibkan zakat. Kalau biji-bijian insya Allah semua, jagung, kedelai, kacang, dan lain-lain itu bisa diawetkan berbulan-bulan. Adapun pertanian yang tidak bisa bertahan lama, mangga, durian, apalagi sudah dia pisang, meskipun hektaran, itu tidak masuk ke zakat pertanian. Masuknya kemana? Perdagangan. Masuk perdagangan, ini sudah kita bahas kemarin ya. Kalau ada orang ternak lele, ternak ayam, meskipun ribuan ekor jumlahnya, apakah masuk ke peternakan? Tidak, masuknya ke perdagangan. Disamakan dengan emas kemarin itu ya, emas dan perak. Nah, baik, mungkin yang terakhir sekarang saya coba sampaikan secara global saja. Untuk pertanian ini, berapa batas minimalnya? Ini sudah pernah disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan. Siapa ini kok nggak disebutkan, hanya disebutkan sebelumnya. Saya coba
Sebentar Pak, mana ini hadisnya ini? Hadisnya bunyinya pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati ausuqin shadaqah. Laisa fi ma duna khamsati ausuqin shadaqah. Ini harus balik ke belakang, ini sudah disebutkan perawinya itu. Ini hadis sahih. Jadi kata Rasulullah, yang kurang dari 5 wasak maka tidak wajib zakat, tidak wajib merupakan sedekah. Sedekah wajib ini maksudnya adalah zakat. Laisa fi maduna khamsati ausuqin sedekah. Tidak wajib zakat hasil pertanian yang hasilnya kurang dari 5 wasak. 5 wasak itu berapa? Ada penjelasannya Pak di sini. 5 wasak itu 60 sok. Wah, bingung lagi apa itu sok, ini ukuran fikih. 60 sok, satu soknya itu berapa? 4 mud. Mud itu raupan. Jadi orang dulu itu hitungannya pakai raupan tangan gitu. Satu raup, ya, 2, 3, 4. Nah, itu sebutnya satu sok. Tapi jangan tangan yang kecil kayak saya ini, atau jangan terlalu besar, yang sedang. Nah, kira-kira kalau satu raup gandum, beras atau kacang-kacangan itu sekitar 544 gram, setengah kilo lebih sedikit, hampir 6 on. Nah ini ya, setengah kilo ya 544. Nah, taruhlah 550 ya, setengah kilo berapa? Berapa bahasanya? Setengah kilo lebih, setengah on ya. Setengah kilo lebih, setengah on. Itu kalau satu raup. Nah, kalau 4 raup namanya satu sok. Nah, 60 sok disebutnya satu wasak. Nah, 60 sok satu wasak. Nah, kalau orang panen dapat 5 wasak lebih, maka baru wajib zakat. Kalau digramkan, kira-kira 544 gram kali 4 kali tadi ya, kali 4 raup tadi satu sok, kali 60, karena satu wasak itu 60 kali 5, itu sekitar 652,8 gram. Oh ya, kilogram. 605, terima kasih Baji. 652,8 kilogram. Ya, kira-kira 6 kuintal setengah. Ya, 6 kuintal setengah. Jadi kalau ada orang panen beras, kacang, jagung, biji-bijian atau buah-buahan yang dikeringkan tadi, anggur, kurma, 6 kuintal setengah. Nah, ini kalau dirupiahkan ya kecil Pak, kecil. Nah, apalagi untuk zaman di Indonesia ini, petani di sini memang masya Allah kasihan banget ini. Kalau petani di luar masih makmur Pak, masih mujur-mujur nasibnya itu. Di Jepang cuma buruh tani saja, buruh tani itu bisa dipakai untuk biaya hidup kuliah di sana. Biaya ongkos buruh tani, cuma bantuin motong, panen tomat, panen sayur di Jepang ini. Kawan cerita itu. Padahal di sana nggak ada IPB. Masya Allah. Dan sekarang lulusannya dosennya dosen IPB Pak. Jadi, nah, memang makmur kalau petani di luar. Jadi Indonesia aja mungkin yang kasihan banget ini. Kayaknya harus ada kebijakan yang mendasar nanti ini untuk para petani supaya semangat gitu ya jadi petani. Nah, kita sudah bolak-balik bikin program pertanian ya, masih belum saja itu ya. Nah, inilah hasil pertanian. Terus berapa yang dikeluarkan? Jadi saya ulangi, kalau ada orang panen jagung, panen padi yang sudah mencapai 6 kuintal setengah ya, lewat 2 kilogram, maka itu sudah ada kewajiban zakatnya. Berapa yang dikeluarkan? Nah, ini ada 2 macam. Kalau pengairannya mengandalkan alam, mengandalkan hujan, air sungai, enggak modal apa-apa, hanya modal tenaga saja, enggak dipupuk juga pun diadepin aja ini ya, pertanian, itu yang dikeluarkannya 10%. Oh besar Pak? Iya besar. Ya cuma berapa kilo ya, kalau 6,5 kilo, 6
kuintal tadi ya. Kalau 6 kuintal setengah berarti berapa kilo yang harus dikeluarkan? 65 kilo. 65 kilo. Ini kalau mengandalkan dari alami, dari hujan, pokoknya pengairan, nggak keluar biaya apa-apa, cuma tenaga saja. Tapi kalau pakai tenaga, pengairannya harus ngebor, beli minyak, BBM dulu, solar segala macam, terus pupuknya, pembiayaannya banyak sekali. Yang dikeluarkannya adalah nisful usyur atau 5%. 5%. Nah ini ya garis besarnya. Bagaimana Pak kalau kadang-kadang mengandalkan hujan, kadang-kadang pakai alat, pakai biaya 7,5%. Diambil tengah-tengahnya. Baik, saya pikir mungkin ini saja, ini tambahan yang penting. Sebenarnya ada banyak rinciannya Pak, nanti bingung, terlalu teknis. Intinya yang penting dari pertanian ini saat di masa Rasulullah SAW itu menjadi profesi yang sangat membanggakan Pak, dulu di masa Rasulullah. Ciri orang kaya itu kalau punya lahan pertanian yang berhasil. Di Arab itu cirinya orang kaya itu bukan yang punya mobil, punya rumah, punya kontrakan, punya tanam-tanaman, pohon-pohon pot di depan rumah, itu berarti orang kaya. Kalau punya taman, airnya susah. Kalau nyari air mahal, dia bayarnya mahal. Jadi kalau ada orang punya taman di depan rumahnya, sekitarnya punya kebun lah, wah itu pasti orang kaya Pak. Makanya syariat Islam pertama kali mewajibkan mereka zakat. Dan itu sebenarnya sangat relevan di negara-negara manapun, karena itu hitungan orang kaya. Kecuali mungkin, mohon maaf ini ya, bukan mau pesimis dengan di Indonesia, kecuali di Indonesia nggak ada orang yang mau jadi petani Pak. Tambak-tambak pertanian di daerah desa saya kemarin Idul Fitri pulang, dijual-jualin, sekarang dibangun rumah, ditanamin bangunan, buat jual bakso, buat jual macam-macam, jadi bengkel, jadi macam-macam. Karena ditanamin tanaman rugi terus. Pupuknya terlalu mahal. Pupuknya mahal, dia masih jual lagi. Tekor kadang-kadang itu hanya bisa dipakai untuk seminggu sudah. Tapi mereka Masya Allah bersabar dan barokah. Itu yang saya pikir, karena sahadatnya sabar dan berkahnya ini. Sampai kemarin pengalaman saya tanya, Idul Kurban itu satu desa kompak Pak itu. Orang-orang petani rata-rata, petani. Tadi kambingnya sampai 130-an. Sapinya sampai 17 ekor dalam satu desa. Satu desa, satu masjid. Masjidnya cuma ada satu memang. Masalahnya ada 4. Para petani semua, tapi berkah, alhamdulillah. Nah, kembali ke tadi ya Pak ya. Jadi yang bertani kemudian panen hasilnya. Tapi pertaniannya yang tadi apa? Biji-bijian atau buah-buahan yang bisa disimpan lama persyaratannya. Dan kapan ditunaikannya? Saat panen. Saat panen. Setiap panen, kalau padi biasanya 3 bulan panen, ya sudah, berarti setahun 4 kali keluar zakatnya. Sudah ya. Insya Allah ini pengetahuan saja. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan kita jadi petani yang sukses gitu ya. Anak kita, karena ke depan ini Pak, dunia ini butuh apa istilahnya itu, ketahanan pangan, krisis pangan. Negara-negara besar itu sekarang kesulitan mencari pangan. Nah kita gandum aja yang untuk bikin mie, bikin tepung, ngambil dari mana kita? Nanam sendiri? Enggak, kita ngambil dari luar, dari Ukraina, impor. Buah-buahan juga banyak dari impor, dari beras saja impor dari Vietnam. Padahal negeri kita ini negeri agraris Pak, kalau mau dikelola, kalau serius itu. Yang pernah saya ceritakan, saya punya kawan itu ahli nuklir Pak, tenaga nuklir lah, tapi digunakan untuk pertanian. Bisa membuat satu bibit pisang unggulan, dari satu bibit bisa menjadi 1000 bibit dengan teknologi nuklir, bukan untuk bom, bukan untuk pertanian. Diajukan proposal ke pemerintah supaya ini bisa dikembangkan di negeri kita agraris ini. Setelah dibaca oleh bagian penelitian, ditutup, dimasukin laci, nggak dibiayain, dikasih duit, suruh kembali.
Tapi alhamdulillah petani-petani kita kreatif ya, dari Lampung, dari mana, banyak sekali. Cuma kurang banyak Pak, kurang banyak. Faktanya kita masih banyak impor pisang, impor apel, impor. Apa yang nggak impor kita ini? Bawang putih impor, masya Allah. Padahal Kalau yang kita produksi koruptor. nah ini rupanya Pak Haji ini salah kelola kita ini Pak, salah kelola. Lah mohon maaf ini ya, jadi memang ini jadi agak miring-miring, nyimbang-nyimbang sedikit. Padahal dulu di masa Rasulullah, kenapa di dalam bab fikih ini pertanian termasuk harta yang wajib dizakati? Karena ini pintu kekayaan salah satunya ya, yang Allah sediakan. Nah begitu ya. Jadi kalau 6,5 kuintal dikeluarkannya tergantung biayanya, bisa 5%, bisa 10% setiap kali panen. Baik, mungkin yang terakhir sebagai penutup. Ini sebenarnya sudah pernah disinggung di pertemuan sebelumnya. Ada namanya zakat profesi. Pernah dengar ya? Yang karyawan pabrik atau karyawan kantor dapat gaji. Nah sekarang kalau dari pemerintahan itu diwajibkan di beberapa lembaga, di PLN atau di mana itu diwajibkan, dipotong dulu di Kemenak, terutama di bawah Kemenak itu dipotong dulu, diwajibkan zakat. Nah bagaimana hukumnya ini? Ini ada beda pendapat. Ini pernah disampaikan sebelumnya sebenarnya ya. Beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak masuk dalam 3 kelompok harta yang tadi disebut. Gak masuk perdagangan, gak masuk emas, gak masuk macam-macam tadi itu ya. Gak masuk juga hewan apa namanya, peternakan, gak masuk juga pertanian. Tapi yang lebih kuat pendapatnya adalah ini masuk harta yang wajib dizakati. Dalilnya banyak sebenarnya, mungkin kapan-kapan dikupas lebih jauh atau mungkin dalam diskusi ya. Yang lebih kuat pendapatnya wajib dizakati, asalkan ini sama persis, bukan sama persis. Memang beda pendapatnya banyak betul Pak di sini nih. Cuma saya ngambil yang agak tengah-tengah. Bagaimana pendapat tengah-tengah itu? Kan ini bentuknya duit, kita terima duit. Ada orang pemain bola misalkan, satu musim bisa sampai 1 miliar. Lah cuma 65 kilogram aja harus zakat. Masa yang 1 miliar ratusan juta nggak wajib zakat? Presenter, pemain film umpamanya ya, aktor, aktris, sekali main film itu satu episode puluhan juta Pak itu. Nah kalau sampai ratusan episode, ratusan juta, miliaran itu mereka dapat. Makanya nggak ada artis yang miskin Pak, kecuali setelah pensiun jadi artis. Nggak terurus kan jadi atlet. Nah kalau orang-orang yang profesinya mendapatkan penghasilan yang besar lalu nggak diwajibkan zakat, kok rasanya kurang adil gitu lah kira-kira ya. Wong yang petani aja sampai punggungnya mengkilat begitu aja kena panas diwajibkan zakat oleh Allah. Nah masa yang cuma seperti itu hasilnya gede nggak diwajibkan zakat? Nah ini alasan logikanya. Alasan syari'nya juga banyak. Alasan syari'nya juga banyak. Di dalam Al-Quran, dalam hadis bisa dianalogikan, meskipun itu tidak merujuk langsung kepada profesi. Nah jadi disamakan dengan emas. Dihitung aja, kalau ada orang gajinya sebulan 10 juta, 10 juta berarti kalau setahun 120 juta. Apakah sudah wajib zakat? Emas berapa nisabnya kemarin? Ya 85 gram kali 2 juta ya. Kemarin sekitar 144 juta ya. 144 juta ini kalau harga emasnya 1,7 gram. Tapi kalau 2 juta, nah itu bisa lebih lagi, tergantung harga emas terupdate. Saya ngambil yang agak tengah-tengah, 1,7 ya. 1,7 juta itu 144 juta. Kalau ada orang setahun menghasilkan 144 juta, kalau tadi 10 juta kali 12 120, sudah mencapai nisab belum? Belum. Apakah wajib zakat? Tidak, karena memang belum mencapai nisab. Oh ada Pak, gaji 13 sama gaji 14 nambah. Maksud berarti. Jadi kalau emang mereka para ASN, para pegawai-pegawai perusahaan itu ya, ada gaji 13 lagi gitu ya, yang atau kadang-kadang kalau di akhir tahun kalender ya, Desember, mereka dapat bonus, biasanya dibagi banyak bonus itu.
Di BUMN itu ada bonus-bonus Pak akhir tahun. Sampai ngiri kita ngelihatnya itu ya, hanya mendengar ceritanya doang. Dulu jam sostek namanya, sekarang BPJS itu setiap akhir tahun Pak bagi-bagi bonus. Depan rumah saya, kontrakan saya itu satpam di kantor itu, bonusnya aja 8 juta. Betul. Nah kadang-kadang karyawannya mau klaim simpanannya sendiri, ya Allah diundur-undur dari pesawat kan, geleng-geleng kepala dari dulu saya ngelihat orang-orang begini. Nah tapi inilah fakta yang terjadi di negeri kita ya. Pelan-pelan mudah-mudahan nanti Allah kasih kesadaran, pemerintah kita dikasih kekuatan untuk menghilangkan orang-orang yang begini-begini ini, biar kita ini lebih mudah lah gitu ya, biar semangat untuk zakat. Biar semangat untuk berzakat itu ya. Zakat profesi, nah ini ada dua macam Pak. Ada dua macam. Ada yang disamakan dengan pertanian karena dari segi waktunya ya. Waktunya, tapi ada juga yang enggak full disamakan dengan emas dan perak. Karena yang diterima ini bentuknya uang, rupiah, dolar ya, real dan lain-lain. Maka disamakan dengan emas, yaitu harus ada setahun ya, setahun. Lalu yang kedua dikeluarkannya berapa? 2,5%. Tinggal dikalikan 2,5%-nya. Bisa dipahami ya. Ini yang kita ikuti supaya gampang itunya. Meskipun nanti ada yang mengatakan oh enggak, disamakan dengan pertanian dari segi waktunya. Pokoknya setiap dapat keluarin. Makanya sekarang kayak di Kemenak, di beberapa BUMN itu ya, langsung aja karyawan potong gaji zakat, potong zakat. Setiap panen disamakan dengan pertanian. Ya, kalau enggak dikumpulkan dulu sampai setahun, disamakan dengan emas, baru dikeluarkan. Baik ya. Nah, waktunya sudah mau habis. Sekarang kita pindah ke, atau sebelum dilanjutkan dulu mungkin dikasih kesempatan ada yang mungkin ingin diperjelas sebelum pindah ke kelompok penerima zakat. Gitu. Yang tadi terkait dengan profesi kan sampai setahun. Iya. Tahun yang 120 juta ternyata sudah segitu nilainya gimana? Kan dipakai terus kan sertifikat itu. Baik. Ini ada catatan yang bagus sekali Pak ini. Bagian terakhir sekali, man kana alaihi dainun, siapa yang memiliki tanggungan hutang, istaghraqa jami'a malihi, utangnya ini, tanggungannya ini ya buat bayar sekolah, buat bayar kontrakan, cicilan segala macam ya, sampai mengurangi pendapatan tadi pensiun 300 juta, tapi dibuat A, B, C, D akhirnya berkurang sampai di bawah nisab, maka auna qasahu minan nisab fala zakata alaihi, tidak ada kewajiban zakat. Pokoknya semua tanggungan dikeluarkan dulu. Mau nikahin anak, mau nyekolahin anak, udah biayanya semuanya keluarkan. Waduh, kok kayaknya nggak kebayang Pak ya, karena di negeri kita negeri yang mohon maaf negeri berkembang Pak, jadi kelihatannya kita nggak pernah kebayang seperti itu. Tapi di negara-negara lain, di negeri Islam dulu Pak, ketika pemerintah zaman Abbasiyah, Bani Umayyah, guru saja, guru biasa kayak saya ngajar di sekolah misalkan, itu penghargaan dari pemerintahnya luar biasa Pak. Berapa harganya? 1.000 dinar. Tinggal ngitung aja, dinar itu uang keping emas. Dihargain minimal itu 300 dinar Pak, 300 dinar. 1 dinar itu harganya 2 juta, 4 juta. 4 juta kali 300, 700 juta, 1 miliar. Guru Pak, itu guru. Gimana pegawai pemerintah yang lain? Makanya mereka sangat mudah untuk bisa berzakat, menghitungnya itu gampang. Nah, negeri kita seperti ini, guru itu nyabang ngajar di sana, sorenya ngajar lagi di mana lagi, malamnya lagi ngajar di mana. Pontang-panting guru itu, masya Allah. Dok. Hanya profesi-profesi tertentu yang masih mendapatkan tempat ya ini kita itu. Baik ya, mungkin itu Pak. Jadi disamakan dengan emas. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang memiliki rasa kaya yang cukup, sehingga kalaupun ada kekurangan kita tetap menjadi orang yang kaya, minimal kaya hati gitu ya. Dan syukur-syukur Allah jadikan kita, jadi keluarga kita juga jadi orang-orang yang muzaki, pemberi zakat.
Ini kita akan menyempurnakan keislaman kita, karena ini adalah rukun Islam ketiga. Jadi kalau kita ingin sempurna Islam kita, ya mari kita sempurnakan rukun Islam ini. Jadi orang kaya, jadi orang pembayar zakat. Demikian kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع